Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Satya Sesa dari kelas EL4602. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang evolusi dari masa ke masa, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan di masa depan. Saya mengambil temanya evolusi telepon. Di sini saya akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu sejarah dan pengertian apa itu telepon. Yang kedua adalah telepon di masa lalu, masa sekarang, dan di masa depan. Dan terakhir ada penutup. Langsung saja, sejarah dan pengertian telepon. Berbicara mengenai telepon tidak lengkap jika kita tidak membicarakan penemu telepon itu sendiri, yaitu Alexander Graham Bell yang lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di kota Edinburgh, Scotland. Gagasan dasar pengembangan telepon dimulai pada tahun 1874, karena pada saat itu Alexander Graham Bell sedang mengejarkan telegraf. Percobaan tersebut dilakukannya bersama Thomas Watson, yaitu asistennya, dan menunjukkan hasil memuaskan pada tanggal 10 Maret 1876, yang mana di waktu itu umur Alexander Graham Bell baru menginjak 29 tahun dan beliau terinspirasi dari penemuan telegraf yang ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1843. Kemudian pada tahun 1877, gagasan mengenai telepon dikenalkan ke seluruh penjuru dunia yang dipimpin langsung oleh perusahaannya sendiri yang bernama Bell Telephone Company. Nah, telepon sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tele jauh dan phone adalah suara yang kalau kita simpulkan adalah komunikasi suara jarak jauh. Telepon di masa lalu, awal mula telepon bentuknya kotak persegi seperti yang ada di gambar dengan tuas memutar atau biasa kita sebut telepon engkol. Nah, sistem telepon engkol ini tidak langsung dapat menghubungkan dua orang sekaligus dan masih menggunakan kabel. Penggunaan telepon harus memutar tuas dan akan terhubung dengan petugas sentral telepon. Selanjutnya, petugas sentral telepon akan bertanya nomor tujuan telepon dan menyambungkan dua kabel di papan hubung dan memutar nomor. Apabila nomor yang dituju berbeda, maka petugas sentral 1 akan menelpon petugas sentral 2 untuk menghubungkan telepon tersebut supaya komunikasinya lancar antar satu sama lain. Nah, di masa sekarang, perkembangan ponsel mengalami perubahan dan yang cukup drastis dari awalnya telepon biasa, terus handphone, dan sekarang smartphone. Awal mula era smartphone itu muncul ketika iPhone generasi pertama, yaitu iPhone 2G muncul pada Juni 2007. Kenapa iPhone ini sebagai pelopor yang disebut smartphone? Karena iPhone tidak hanya menawarkan perangkat komunikasi saja yang biasanya telepon dan pesan teks, tapi juga bisa mengambil foto, memutar video, mengecek dan membalas email, dan tentunya bisa menjelajahi internet atau website. Di masa depan sendiri sebenarnya, jika kita hanya menebak-nebak smartphone seperti apa yang akan ada, belum ada kepastiannya. Yang jelas akhir-akhir ini smartphone lipat mulai sering banyak diproduksi oleh banyak merek. Terus ada kamera under display di smartphone dan tentunya HP dengan tanpa kabel, jadi semuanya full wireless. Tapi yang menurut saya menarik adalah di masa depan, yaitu smartphone dengan berbentuk hologram gitu, seperti yang ada di gambar. Jadi hologram didefinisikan sebagai sebuah gambar berwarna dengan wujud 3 dimensi yang berada di selai kertas sehingga memberikan gambaran seolah-olah benda itu timbul. Nah, saya punya quotes, "Jika aku menunggu seseorang untuk menciptakan sesuatu yang aku inginkan, maka aku akan menunggu selamanya." Ini berkaitan dengan Alexander Graham dan penemu lainnya. Mereka tidak menunggu orang lain untuk membuatkannya untuk mereka diri sendiri, mereka langsung menuangkan idenya dan hasilnya yang kita lihat saat ini. Penutupnya, kesimpulannya, kita sudah dibuat kagum oleh perkembangan teknologi yang tidak ada habis-habisnya. Dulu kita berpikir bagaimana orang-orang berkomunikasi antar satu sama lain tanpa menggunakan surat secara real time itu. Muncullah gagasan telepon engkol, telepon diputar, terus dengan kita udah berada di zaman smartphone yang sudah merajalela, nggak bisa kita bayangkan teknologi apa lagi yang akan muncul di masa depan. Akankah semua smartphone akan memakai teknologi 3D hologram itu yang tidak ada fisiknya, jadi mungkin pakai gestur saja dan dikeluarkan seperti ini handphone-nya keluar atau gestur apa lainnya, kita belum tahu, tapi menarik untuk kita nantikan. Dan ini ada referensi yang saya ambil dalam pembuatan materi ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.